Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mendapatkan bantuan COVID-19 sebesar maksimal 2,4 juta per mahasiswa. Nah, pemerintah Indonesia memberikan bantuan pendidikan UKT atau uang kuliah tunggal atau SPP untuk mahasiswa semester 3, 5, dan 7 pada tahun akademik 2020-2021 sebagai implementasi dari arah kebijakan pendidikan tinggi untuk mengantisipasi dampak COVID-19 serta perluasan cangkupan mahasiswa penerima manfaat KIP kuliah. Tantangan mahasiswa PTS di masa pandemik 19 oleh APTISI atau Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia bahwa potensi dropout bagi mahasiswa di PTS naik dari 8% menjadi 50% sebagai dampak dari COVID-19. Berdasarkan data Pededikti per 15 Juni 2020, total mahasiswa PTN dan PTS semester 3 itu sebanyak 7.200.355 mahasiswa, semester 5 adalah 599.375 mahasiswa, semester 7 adalah sebanyak 537.149 mahasiswa. Nah, dalam situasi normal, penerima bidik misi yang drop out atau mengundurkan diri atau meninggal dan lain-lain itu hanya 1%. Arah kebijakan baru di tahun 2020 dalam hal penambahan jumlah penerima bantuan di tahun 2020 yaitu adalah dana bantuan UKT mahasiswa sebesar 410.000 mahasiswa, dana KIP kuliah 2020 sebanyak 200.000 mahasiswa, dan dana bidik misi atau ongoing dan afirmasi perguruan tinggi itu sebanyak 267.000 mahasiswa. Nah, kriteria mahasiswa yang dapat bantuan UKT atau SPP. Nah, yang pertama adalah kendala finansial, di mana orang tua atau penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial dan tidak sanggup bayar UKT semester ganjil 2020. Kemudian, tidak sedang dibiayai oleh program KIP kuliah atau program beasiswa lainnya yang membiayai UKT secara penuh maupun sebagian. Kemudian, mahasiswa perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi negeri yang sedang menjalankan perkuliahan di semester 3, semester 5, semester 7 di tahun 2020. Tujuan dari bantuan UKT atau SPP bagi mahasiswa yang pertama adalah perluasan cangkupan mahasiswa penerima manfaat KIP kuliah. Kemudian, membantu mahasiswa terdampak pandemik COVID-19 untuk dapat membiayai pendidikan di perguruan tinggi dan melanjutkan studinya. Kemudian, membantu perguruan tinggi dalam menjamin kelangsungan pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan tinggi. Nah, syarat penerima bantuan UKT atau SPP mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa yang orang tua atau penanggung jawab biaya kuliah mengalami kendala finansial karena terdampak pandemik COVID-19 dan tidak sanggup membiayai UKT atau SPP semester gasal tahun akademik 2020-2021. Nah, yang pertama adalah diprioritaskan pada mahasiswa dari keluarga peserta keluarga harapan, peserta program keluarga harapan, atau keluarga pemegang kartu kesejahteraan sosial atau KKS, atau mahasiswa dari keluarga dengan pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali
maksimal 4 juta rupiah, atau jika dibagi anggota keluarga maksimal yaitu 750.000 per orang. Ini persyaratannya. Kemudian mahasiswa membuat surat pernyataan, saya ulangi, mahasiswa membuat surat pernyataan bahwa orang tua atau wali penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi COVID-19. Dan perguruan tinggi harus melakukan verifikasi kelayakan calon penerima bantuan UKT atau SPP mahasiswa dan bertanggung jawab terhadap kebenarannya. Nah, itu syarat yang pertama. Kemudian syarat kedua yaitu mahasiswa yang tidak sedang dibiayai oleh program bidik misi atau program beasiswa lainnya yang membiayai UKT atau SPP baik secara penuh atau sebagian, bahwa mahasiswa tersebut tidak tercatat di perguruan tinggi sebagai penerima bidik misi ongoing atau tidak sedang menerima beasiswa lain baik yang berasal dari APBN atau APBD atau swasta yang telah membiayai UKT atau SPP secara penuh atau sebagian. Kemudian, mahasiswa yang sedang menjalankan perkuliahan di semester 3, 5, dan 7. Jadi syaratnya hanya semester 3, 5, dan 7. Nah, bahwa mahasiswa aktif pada semester 3 dan 5 untuk program diploma 3, atau D3, serta semester 3, 5, dan 7 untuk program sarjana atau diploma 4 dan sedang menjalankan perguruan gasal tahun akademik 2020-2021. Kemudian, mahasiswa harus melengkapi data NIM dan NIK mahasiswa untuk pengusulan. Nah, untuk persyaratan ini, persyaratannya ya harus terdaftar di laman PDDikti. Nah, bentuk bantuan UKT atau SPP mahasiswa. Yang pertama, bentuk pembiayaan UKT SPP mahasiswa dengan kondisi keuangan yang terdampak pandemik 19 di tahun 2020. Durasinya adalah pembayaran UKT atau SPP 1 semester, yaitu semester gasal tahun akademik 2020-2021. Nah, pembayaran UKT atau SPP dengan besaran maksimal 2.400.000 per mahasiswa. Maksimalnya adalah 2.400.000 per mahasiswa. Perguruan tinggi tidak diperkenankan memungut tambahan biaya UKT atau SPP atau biaya lainnya. Nah, ketentuan lainnya adalah biaya UKT SPP semester genap selanjutnya diserahkan kembali pada kebijakan perguruan tinggi. Jadi bantuan ini hanya disampaikan untuk 1 semester, yaitu di semester gasal tahun akademik 2020-2021. Tahap usulan UKT SPP mahasiswa. Nah, yang pertama adalah terkait kuota. Seluruh perguruan tinggi, PTN dan PTS menerima bantuan UKT atau SPP mahasiswa. PTN diberikan langsung oleh Puslapdik, PTS diberikan melalui kerjasama Puslapdik dengan LL-Dikti dalam hal pemilihan dan penentuan kuota PTS. Kemudian sosialisasi. Nah, perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri wajib mengumumkan kepada seluruh mahasiswa agar mahasiswa yang memenuhi syarat dapat mengajukan bantuan biaya UKT atau SPP mahasiswa. Jadi harus diumumkan. Jangan diam-diam, tiba-tiba sudah ada kuotanya. Akhirnya mahasiswa yang seharusnya dapat tidak mendapatkan bantuan tersebut. Nah, kemudian seleksi. Perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta melakukan seleksi dan verifikasi sesuai syarat penerima dana bantuan UKT atau SPP mahasiswa. Nah, kemudian
PTN dan PTS mengajukan usulan calon penerima dana bantuan UKT atau SPP bantuan mahasiswa ke sistem KIP kuliah pada laman kipkuliah.kemendikbud.go.id. Nah, penetapan penerima dilakukan oleh Puslabdik Kemendikbud. Nah, ini adalah penyaluran bantuan UKT atau SPP mahasiswa. Jadi mulai dari usulan, PTN dan LDikti menyampaikan usulan daftar nama mahasiswa penerima bantuan melalui SIM KIP kuliah, kemudian divalidasi oleh Puslabdik Kemendikbud, kemudian Kepala Puslabdik memerintahkan pencarian dana bantuan setelah proses validasi selesai. Nah, setelah itu dilakukan penyaluran. Bank penyalur melakukan transfer bantuan biaya pendidikan melalui rekening perguruan tinggi yang resmi dan diketahui oleh pemimpin perguruan tinggi. Kemudian perguruan tinggi mencatat penerima dana bantuan UKT SPP sebagai penerima UKT bagi PTN dan SPP bagi PTS. Nah, ini adalah tentang total kuota bantuan UKT atau SPP, yaitu sebanyak 419.605, di mana pembagiannya itu untuk alokasi PTS dari jumlah mahasiswa 4.492.813 diambil sebanyak 60% dari jumlah mahasiswa, yaitu sebanyak 251.763. Adapun PTN adalah 40% dari jumlah 1.815.634 atau sebanyak 167.842 mahasiswa. Ini adalah penjelasan tentang bantuan UKT bagi mahasiswa di semester Gasal 2020-2021. Jika Anda memenuhi syarat-syarat ini, maka silahkan menghubungi pihak kampus untuk melakukan proses seleksi agar Anda mendapat bantuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan juga sesuai dengan kuota pada perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Bagikan panduan ini agar seluruh mahasiswa yang terkena dampak COVID bisa memanfaatkan bantuan dari pemerintah agar tidak putus kuliah dan tetap bisa melanjutkan kuliah sampai selesai. Terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.